Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan rahmat curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam hari yang indah ini kembali kita bisa berjumpa bersama untuk melanjutkan perjuangan kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Adik-adikku sekalian, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan bahwa jalan menuju surga itu adalah sebuah jalan yang teramat sulit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril. Allah panggil Jibril alaihissalam. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, pergi dan lihatlah surga." Maka Jibril pun bersegera pergi ke surga untuk melihat keadaan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril pun berkata, "Demi keagunganmu ya Allah, sungguh tidak ada seorang pun, satu orang pun dari kalangan manusia yang mendengar tentang surga itu kecuali dia pasti ingin memasukinya. Karena kenikmatan yang berada di surga itu adalah sebuah kenikmatan yang sempurna. Kalau kenikmatan di dunia ini semuanya tidak ada yang sempurna, semuanya serba kurang. Kita makan paling cuma satu piring dan dua piring, itu paling banyak. Bagaimanapun lezatnya makanan, misalnya daging, semuanya daging tanpa nasi, semuanya daging sapi atau coto kuda, itu tetap memiliki kekurangan dari segi rasa dan kapasitasnya. Kalaupun rasanya sangat nikmat, paling cuma 2 mangkok, 3 mangkok kita sudah merasa tercukupi. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, kenikmatan di surga itu tidak ada habis-habisnya. Sempurna betul kenikmatan itu. Semakin kita makan semakin nikmat, semakin dimakan semakin nikmat, dan tidak ada kata kenyang. Kita bisa makan sepuasnya di sana dan tidak ada makanan yang kurang di sana, tidak ada kekurangan makanan. Tidak perlu kita mencari. Dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan, andai kata penghuni surga itu menginginkan, kalau dia melihat burung yang terbang kemudian dia menginginkan dagingnya, dia ingin memakan daging burung, maka burung itu yang langsung datang kepadanya.
kemudian akan langsung terhidang. Betapa nikmatnya surga itu. Kalau dia ingin meminum sebuah air susu langsung dari sumbernya, dari sungai susu, maka sungai itu yang mendatanginya. Bukan kita yang pergi mendatangi sungai susu. Karena di surga itu banyak sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar, banyak sungai. Dan kenikmatannya sungai-sungai di surga itu tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Kemudian setelah malaikat Jibril berkata, demi keagunganmu ya Allah, tidak ada satu orang manusia pun yang mendengar tentang surga itu kecuali dia pasti ingin memasukinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun segera menghiasi surga, menghiasi jalan-jalan menuju surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Maka segera Allah Subhanahu wa taala hiasi surga itu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala hiasi surga dengan jalan-jalan menuju surga dengan ujian dan cobaan, maka kembali Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, pergi dan tengoklah surga, jalan menuju surga." Maka malaikat Jibril pun bersegera mendatangi surga dan melihat jalan menuju surga. Maka apa kata malaikat Jibril? Jibril pun berkata, "Ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, sungguh saya khawatir tidak akan ada satu orang pun dari kalangan manusia yang mampu memasuki surga. Betapa sulitnya dan betapa beratnya jalan menuju surga itu, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Akan tetapi adik-adikku sekalian, sungguh ada kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan kepada kita, bahwasanya bagaimanapun sulitnya jalan menuju surga, bagaimanapun beratnya cobaan jalan menuju surga itu, tetap Allah Subhanahu wa taala masih membuka jalan kemudahan menuju surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berjalan menempuh sebuah perjalanan yang dengannya dia ingin mencari ilmu agama, bermajelis ilmu sebagaimana yang kita lakukan ini, maka kata Nabi, ini janji dari Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke surga. Mudah jalannya masuk ke surga bagi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu agama Allah, menuntut ilmu agama. Ini satu-satunya jalan kemudahan menuju surga, adik-adikku sekalian. Ini satu-satunya jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya kalau dia mau mudah jalannya masuk ke dalam surga. Agar hendaknya dia senantiasa mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan sebuah pelajaran kita, yakni kita akan membacakan kitab Tauhid, di mana kitab ini membahas secara rinci tentang ketauhidan, tentang hakikat dari dakwah seluruh para nabi. Seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk menegakkan ketauhidan, agar Allah Subhanahu wa taala semata yang ditauhidkan. Baiklah, kita akan bacakan. Setelah penulis memulai tulisannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan telah kita uraikan penjelasannya, makna-maknanya pada pertemuan yang telah berlalu, maka penulis pun kembali berkata bahwa alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Beliau katakan alhamdulillah,
segala puji hanyalah milik Allah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau. Perkataan penulis alhamdulillah. Alhamdulillah ini maknanya atau terjemahannya artinya segala puji bagi Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Dan maknanya adalah pujian dengan ucapan atas kebaikan yang dilakukannya sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dipuji. Dan sumber pujian ini berasal dari lisan dan hati. Jadi ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, hendaknya bukan hanya lisannya yang mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi hendaknya ucapan ini dibarengi dengan pengagungan di dalam hati. Betul-betul hati itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji dengan segala kebaikannya, dengan segala rahmatnya, dengan segala kekuasaannya. Kemudian alhamdulillah ini kalimat al di sini bermakna seluruh, semua. Jadi maknanya segala pujian, seluruh pujian tanpa kecuali, segala macam bentuk pujian lillah, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada makhluk yang mengharap, yang ingin dipuji, kalau ada makhluk yang menginginkan pujian, maka sungguh dia telah menginginkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak pantas, karena seluruh pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau mengharapkan pujian, hendaknya dia harapkan pujian dari sang pemilik pujian. Hendaknya dia mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, karena makhluk sama sekali tidak memiliki pujian. Sesungguhnya seluruh pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rehan besar minum. Jadi seluruh pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fokus lagi. Kemudian selanjutnya perkataan penulis wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga Allah limpahkan salawat serta salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau. Pendapat yang paling sahih yang dikemukakan tentang makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abul Al-Aliyah yang mengatakan salawat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah pujiannya kepada seorang hamba tersebut. Pujian, jadi makna salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba di hadapan para malaikatnya. Jadi ini adalah salah satu makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabinya, maka yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya di hadapan para malaikat-malaikatnya, di hadapan
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kemudian beliau berkata, salawat dapat dimaksudkan juga sebagai sebuah doa. Jadi salawat juga dapat bermakna sebagai sebuah doa, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Musnad dari Ali radhiyallahu taala anhu secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat bersalawat atas salah seorang dari kalian selama ia tetap berada di tempat solatnya. Mereka mengucapkan, ya Allah ampunilah ia, ya Allah kasihanilah dia. Jadi makna salawat juga bisa diartikan bahwa dia adalah sebuah doa. Jadi ketika malaikat bersalawat kepada seorang hamba, maka yang dimaksudkan adalah malaikat itu mendoakan hamba tersebut. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ilmu kepada kita bahwa apabila seseorang itu ketika dia selesai sholat, kemudian dia tetap duduk di tempat sholatnya, maka malaikat pun bersolawat kepadanya dan sambil mengatakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Jadi ini adalah sebuah ilmu dan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketahuilah adik-adikku sekalian, doa malaikat itu terijabah karena malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menolak doa-doanya. Di sini malaikat berdoa untuk kita, bagi orang-orang yang senantiasa duduk di tempat solatnya berzikir kepada Allah setelah dia melaksanakan solat, bukan bercerita. Habis solat bercerita ke sana kemari, gosip, ketawa-ketawa, zikir dulu. Maka malaikat senantiasa bersolawat yang bermakna mendoakan hamba tersebut. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Kemudian perkataan beliau wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau, yang dimaksud dengan kata alih di sini artinya keluarga beliau adalah orang-orang yang mengikuti beliau dalam agama beliau. Jadi bukan hanya keluarga dalam bentuk turunan. Yang dimaksud di sini wa ala alihi dan keluarga beliau, selawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam bentuk turunan nasab, akan tetapi dimaksudkan juga seluruh umatnya yang mengikuti beliau secara baik, dengan pengikutan yang baik, termasuk kita semuanya yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikutan yang baik, mendapatkan juga salawat dari beliau ini. Dan demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad di kitab ini. Dan juga pendapat ini dianut oleh kebanyakan pengikut mazhab beliau. Dengan demikian ungkapan ini mencakup para sahabat maupun orang-orang yang beriman setelahnya. Jadi yang dimaksud wa ala alihi di sini, semoga salam dan salawat dilimpahkan kepada Nabi dan seluruh keluarganya. Maksudnya seluruh keluarga beliau dan umatnya yang mengikuti beliau dengan pengikutan yang baik. Baik, selesai pendahuluan beliau. Kemudian kita mulai membahas tentang kitab. Beliau menulis setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau tulis kitab Tauhid. Sedikit kita akan menguraikan tentang kitab Tauhid, makna-maknanya, bahwa kitab adalah sesuatu yang terkumpul. Ketika sesuatu itu terkumpul, maka dia dikatakan kitab. Seperti kita ini yang terkumpul ini juga bisa dikatakan kitab karena berkumpul. Jadi dikatakan kitab di sini karena terkumpulnya sebuah tulisan-tulisan yang tersusun sehingga dia dikatakan kitab. Jadi kitab itu yang dimaksud adalah ini buku, karena dia sesuatu yang dikumpulkan, ilmu-ilmu yang dikumpulkan sehingga menjadi sebuah kitab. Kemudian tauhid. Apa itu tauhid? Apa makna tauhid? Tauhid adalah yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Jadi kalau dikatakan seseorang itu telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti maksudnya adalah seseorang itu telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sembahan yang satu. Tiada duanya. Contohnya seperti ini tauhid. Contohnya, misalnya saya mengatakan, Rian. Saya ingin katakan Rian satu-satunya orang yang berada di masjid ini. Bagaimana caranya saya mentauhidkan Rian di dalam masjid ini, menjadikan Rian satu-satunya di dalam masjid ini? Maka caranya adalah saya usir dulu semua kalian. Keluar dulu semuanya. Keluar semuanya. Stop. Bukan keluar betulan. Anggap saja kalian semua keluar. Saya tetapkan kecuali Rian. Rian tidak boleh keluar. Maka menjadilah Rian di dalam masjid ini sebagai tauhid. Satu-satunya Rian di dalam masjid. Tidak ada duanya. Itu namanya tauhid. Jadi fokus dulu ke sini. Jadi kalau seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluarkan dulu segala macam bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini ilmu yang paling berharga. Kalau kalian tidak bisa paham ilmu ini, maka selamanya kalian tidak bisa dikatakan sebagai muslim yang sejati. Fokus ke sini, jangan main-main. Jadi kalau kita itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita keluarkan dulu segala macam bentuk hal-hal yang kita agungkan di dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan dulu. Keluarkan rasa takut kita kepada setan. Keluarkan rasa cinta kita kepada setan atau kepada siapapun dalam bentuk ibadah. Keluarkan semua apapun yang kita cintai dalam bentuk ibadah di dalam hati. Dalam bentuk semua rasa takut kita dalam bentuk ibadah di dalam hati. Dan semua harapan kita dalam bentuk ibadah di dalam hati, semuanya dikeluarkan. Kemudian ditetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai semata dalam bentuk ibadah, yang kita takuti semata dalam bentuk ibadah, dan yang kita harapkan semata dalam bentuk ibadah. Itu namanya tauhidullah. Itu namanya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sembahan yang kita sembah. Itu baru dikatakan orang bertauhid. Nah, setelah kita paham dan setelah kita amalkan ini, barulah kita dikatakan sebagai orang yang bertauhid.
Paham semuanya? Jadi keluarkan segala macam bentuk sesembahan yang ada di dalam hati, yang ada di dalam hati kita, kemudian tetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai ilah yang saya sembah, sebagai Tuhan yang saya cintai, yang saya harapkan dan yang saya takuti. Kapan ada selainnya, maka belum kita mentauhidkan Allah. Kapan kita belum mentauhidkan Allah, maka belum kita termasuk orang yang Islam. Karena kalimat Islam, dasar dari kalimat Islam adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Itulah makna tauhid. Jadi makna tauhid itu sendiri adalah kalimat la ilaha illallah. Makna tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka ini harus benar. Adik-adikku sekalian, ini harus benar. Jangan seseorang itu salah mengartikan tauhid. Jangan seseorang itu salah dalam memaknai la ilaha illallah. Kalau cuma dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah. Salah maknanya itu. Belum lengkap, belum sempurna. Kalau sekedar dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu belum. Buktinya masih banyak orang yang menyembah selain Allah. Masih banyak yang dituhankan kepada selain Allah. Nanti makna ini benar, la ilaha illallah ini nanti benar maknanya kalau dikatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak diberikan padanya ibadah illallah, kecuali hanya Allah semata. Tidak ada duanya, kecuali hanya Allah semata. Tidak ada duanya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Maka ini yang paling pokok, yang paling pertama yang harus kita benahi di dalam diri kita, ketauhidan. Tanpa ini segala apapun yang kita kerjakan semuanya rontok, tidak ada nilainya. Apapun yang kita kerjakan, solat sekalipun, solat yang tidak dibarengi dengan ketauhidan kepada Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ibadah apapun, kita sekumpulkan semua ibadah-ibadah yang mulia, bahkan jihad di jalan Allah, jihad, bahkan kita mati dalam berjihad, kalau tidak dibarengi dengan tauhidullah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang kita sembah, yang kita harapkan, yang kita cintai dan yang kita takuti, maka jihad itu tidak akan pernah bernilai, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insyaallah taala kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Jadi makna tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu. Dan kalau seseorang itu dikatakan dia telah mentauhidkan Allah, maka itu maknanya dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sembahan, sebagai satu-satunya yang dia cintai, dia harapkan dan dia takuti dengan cinta, harapan dan takut ibadah. Sampai di sini dulu ya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.